Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kemohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal masih tetap surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa birriqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal muquna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bersyukur kepada Allah dengan mencintai itu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, atau minta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kedaruratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaji awal masih yang terakhir nomor 6 tentang masalah sabar. Jadi kalau Bapak Ibu tiba di puncaknya namanya sabar apa? Ibarat memanjat batang pinang ala bisa mabina dia itu sadolah. Cuma masalahnya iu lai tiba awak di sini kan itu kajian. Nomor 6 kan, pertama beriman, kedua memberikan harta yang dicintai, dan ketiga mendirikan sholat, sampai menunaikan zakat, kelima menepati janji. Awak nomor 5 salah balambin ke bawah. Lepas itu balik katanya balik. Kalau anda mendak lagi tidak balambin, kawan ibu yang nomor 6 sabar kuat. Alhamdulillah semua hadiah untuk kita. Makanya orang bertakwa kaji awak di perang panjang kemarin adalah dahulu masuk surga dan bebas memilih 5 sampai 6 ke-7. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Masalahnya itu le bisa waktu itu disabar. Was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ada definisi sabar petang kalau lelangkuk bisa terlengkapi, yaitu berteguh hati untuk tetap bertahan dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam hidup dan kehidupan awak, baik yang datang dari dalam yaitu hawa nafsu awak maupun yang datang dari luar yaitu dari syaitan, baik syaitan jin maupun syaitan manusia, serta untuk menghadapi ujian dan cobaan yang datang dari Allah.
dalam rangka mencapai tujuan hidup awak, yaitu kembali dan bertemu dengan Allah dengan selamat. Kembali dan bertemu dengan Allah dengan selamat. Bisa tak awak sabar sampai ke sinan Tuhan? Dia tak balik, ia pun wa innaha lakabiratun. Ia balik betul tu. Tapi minta bantuan kepada Allah. Rabbana afrid alaina sabra. Jadi Nabi Muhammad bisa sabar karena bantuan dari Allah. Nah, jadi dalam perjalanan awak Tuhan menuju kembali kepada Allah, bisa tak awak sabar dalam menghadapi segala rintangan? Kalau lah tidur, silalah tidur di puncak gemak pula kecil tadi. Ibarat memanjat batang pinang, lah tidur di atas itu. Bebas ambil dia bawa turun serolaknya. Makanya Bapak Ibu untuk sementara tidak usah dulu ke Ciambu membaca-baca sarugo. Raja itu utamakan dulu masalah sabar. Gitu. Ambil ayat nalamu yang kemarin dulu agak 2 atau 3 ayat. Kembali kita buka surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Lah nampak ada Bapak Ibu tuan. Jadi Allah ingin tahu awak waktu-waktu lain mana berjuang awak dalam hidup awak jua agama ko. Iu le sabar awak menghadapi tantangan-tantangannya atau enggak. Akan Allah terakhir bunyi kalimatnya wa nabluwa akhbarakum. Kami uji kamu dalam hal segala diri kamu. Nanti akan kita tahu oleh kawan. Kira-kira Bapak Ibu seperti tanya batang, kalau awak sedang emosi mencari orang menggaduh awak semacam bagai di saat awak sedang emosi tadi nanti karena ada orang tu atau Allah terkena. Ini juga belum bisa sebenarnya. Nggak ada lah kau tiba di Indo artinya sensial dengan bajunya nyangke awak nak kata itu. Nggak ada lah tu. Atau Pak Anu bisa kamu baca seruku model itu tu. Pada itu kan ada tantangan dari luar dan dari dalam nafsu sendiri, pantang kelintasan, pantang tersibur dari luar itu pancingan dari setan manusia. Nah makanya Nabi diludahi, dihina, dicaci maki, tidak ada terpancing. Memang diberikan kesabaran itu oleh Allah. Dalam segala hal diuji oleh Allah. Nah, coba lanjutkan lagi surat berapa kemarin? Surat Ali Imran, surat ketiga yang 142. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Nah, Bapak Ibu, jadi kalau lu bisa wak menjadi orang penyabar, nggak usah baca seruku dulu deh. Ya nggak usah, itu ada Pak Surya, memang nggak usah lah dulu gitu. Jadi kini utamanya lah sifat sabar itu dalam dia itu kerja dulu, sabar itu kerja dulu. Dan dia dibayang loh hadiah dari Batang Pinang tadi itu, ngangkat di usaha bah tiba di kayu simpang ampek nanti ya, barat kayu simpang tadi itu, barat Pak Surya. Yang ampek kan? Dua kayu itu saya segi ampek mereka. Bayangkan itu sudah kali bikin bawa tiba tadi itu. Jangan dia, awak kena dia kita bayang awak. Dia tu nak seru tu.
Dia sargo tu baca dulu, hamba awak bisa tibu sampai hati Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, cuman ujian itu kan banyak macamnya gitu. Kita buka lagi, nah itu pasal ayat pertama dulu sebelum sambung. Kita buka dulu surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 34 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massahumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, Bapak Ibu dah tuh mau ngadu-adu gitu. Jadi nggak usah lah bayang-bayang, sargu dulu pikir saja bisa tidak saya menjadi orang penyabar. Makanya orang yang bertakwa tadi was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Jadi jangan kalian mengira kalian akan masuk surga, kata Allah, uji kalian dulu. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, jadikanlah sabar itu prioritas utama. Utamuan dalam diri awak, prioritaskan sabarku dalam diri awak. Coba buka kembali surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. La tubala'unna bi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi jangan emosi utamakan, jangan malah pendendam utamakan, jangan sakit hati utamakan, sabarnya utamakan. Tantangan itu dari dalam hawa nafsu sendiri, pantang kerendahan, pantang kelintasan. Setan ingin menjatuhkan awak, ingin menggagalkan awak. Allah ingin menguji awak untuk menaikkan derajat awak. Kini awak lanjutkan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu ingin tak seluruh keluarga awak masuk surga? Iyo lah ingin ke keluarga masuk surga sadonda. La ilaha illallah. Tu batul lambe batul lah. Ada punya keinginan bentuknya bang. Nah kalau iyo Bapak Ibu tentu kuncinya mau tujuan kawan. Kalau ingin awak membawa keluarga awak ke sadalahnya ke surga, jawabannya satu saja, sabar. Ayolah kita buka surat Ar-Rahd, surah 3 balik ayat 22 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa
ni'ma uqbad dar. Dan orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Perhatikan ayat 24. Ya kalau tidak sabar tidak bisa tuh Bapak Ibu, tidak bisa. Kalau ingin awak membawa keluarga awak ke sadunya, kuncinya sabar. Nah, apa tuh malaikat itu? Masuk malaikat kepada pintu-pintunya. Ya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Apa tuh malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kalian bima sabartum, karena kesabaran kalian. Ayo laisa awak dalam membimbing keluarga awak. Contoh, bagi contoh Bapak Ibu ya, contoh ya. Mari kita buka surat Toha, surat 20 ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, suruhlah keluarga awak salat. Untuk nanti eko prioritaskan, utamakan. Jadi wastabir 'alaiha maknanya prioritaskan. Ba'a seluruh keluarga awak mengerjakan salat. Kira-kira iulah ikon awak prioritaskan atau janjian ekonomi yang awak prioritaskan. Maka dia kata Allah, aku tidak minta rezeki kepada kalian dok, tapi hambulah nan bagi rezeki kepada kalian. Ya janganlah anak lu sholat, tidak ada sholat, cucu tidak sholat, tapi awak pagilah keluar dari rumah, pergi mencari ekonomi, pulang ke kota karena di rumah selalu sholat, tidak sholat. Yang penting asaleru nang kanibalian. Jadi artinya bang, awak belum memprioritaskan sholat dalam keluarga awak. Selama ada dalam keluarga, apakah suami atau istri atau anak, menantu, cucu yang tidak sholat, lalu awak biarkan. Kecuali seperti Nabi Nuh dengan istri dan anaknya, walaupun tidak berhasil. Seperti Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib, walaupun tidak berhasil, tapi tetap menjadi prioritas. Awak ndak, asa kuatialah kok kasolat kok kendaan, sakuati kaulah kok kasolat kok kendaan, baik-baiklah. Itu namanya ndak sabar. Jadi yang sabar itu sampai ini melaksanakan, kalau tidak sampai ini mati. Tantangan di awak dalam hidup awak itu. Bisa tidak sabar awak menyuruh keluarga awak untuk sholat. Jadi prioritas utama di awak itu dalam keluarga awak, bahas seluruhnya sholat. Kalau tidak sholatnya, awak cuek saja, awak tetapnya mencari ekonominya. Jadi itu yang jadi prioritas di awak. Sabar kok. Ini sabar, antuk saya sabar itu lah, itulah sabar kamu itu. La ilaha illallah. Dia dah balik mana begitu. Tamana banyak. Lah kerja mama ini lah mau kerja mau
tunjuk anak ada yang bersuruhan kaji kodo. Kenapa tak tunjuk anak ayatnya kawa tu? Jadi jangan dia bukan jangan ke sampingnya dilecehannya utamakan. Kobaa. Ambo dulu bapak ibu lama ya. Ada jamaah ambo yang melapor ke ustaz di Baaka ustaz. Anak buku saja ustaz pindah sholat. Kok lain sholatnya kadang-kadang Jumat itu tidak rutin tu. Abalah caranya ustaz. Tu macam caranya. Bawa ke Makkah. Ya dia tak sholat biarlah tak sholat dia bawa ke Makkah. Kalau balik Makkah sholat mana? Makanya kan hanya dikecil anaknya besok dia ke Makkah ya. Tahun 2007 dulu kan. Besok dia ke 8 tahun ni 2007 8 tahun tu. Tiga balik dia. Sampai boleh tahu lah. Terus bayar sampai boleh tahu. Dia kecil nak bawa ke Makkah contoh. Ini tak masalah. Biarlah nak kau lah jadi Pak Haji ni kira-kira dia di bawah sini kau bersih serang. Jadi kalau jadi Pak Haji kau tak mungkin tidak solat. Doh kecil. Jadi bawa ke Makkah kecil kan. Betul lah. Makanya sampaikan naknya kecil anda dan kalau dia pergi tiap hari nak pergi. Coba yang dia kau pergi ke Makkah dia dipetikan. Dia nak kesejana, nak lincah. Dia solat dah. Lalu dia datang dalam tu ke kampung dia datang dia nak mau nak buat kalau dia nak mau lalu bawa dia pergi ambo ke Makkah start tandanya nak mau dia. Besok ke rumah dia. Besok ke rumah. Dia buat di rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, masuk. Masuk. Kabar ikut tak. Ambo inginan nak pergi ke Makkah. Kan ikutlah dia nak. Ambo ingin nak makan dah ambo ustaz. Tu katanya mana mau coba. Dah kalau pergi ke Makkah dia ni awak start di peti awak sama. Tu yo tu kerja. Ambo lo mayo tu tetap tersinggung orang gaya. Dia awak nyuruh tadi. Tentu kini awak iyo. Lo nanti anaknya kan itu tersinggung orang gaya tadi. Mencari kamu lah kami angkut lah. Wah ustaz kau kini lah semua nak kecil ini nanti ikut lewat. Akhirnya betul lah anak awaknya. Yang benarkan anak awaknya kan gitu kan. Bapak ibu mati yo tu. Jadi kalau mana itu prinsip itu bagus tu. Itu mantapnya itu. Kini ustaz lagi hayat cik amuh nak. Itu saja. Atau ustaznya bagilah ayat tentang berbuat baik kepada orang tua. Kan nak mengamalkan haji itu kan. Cubalah bisa nak mengamalkan ayat yang cik kau kecil. Baca ustaz karimu betiama tu. Baru awak mendatar kini awak. Alhamdulillah baik maka. Baru senang tiama tu. Ini jadi lepas itu. Mak aku mengecil dia kadang-kadang beremosi. Wah ini sudah tersamping jalan ni. Kalau sabar insyaAllah Allah bukakan jalan. Lalu mengata sumbek, lu mengata sumbek. Atau bahkan tiba ada mampir dia, itu lah tiba dekat lah tersakti kepanjang. Makanya baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan lu kaji dulu baca Al-Quran. Jadi kini kata Allah suruh keluargamu sholat. Sabar awak jangan cek cari angka. Pokoknya kecil tadi definisi lah sampai tadi. Tantangan bagi Allah. Abah calon yang mengadui. Jadi nak boleh dilapen tu, jadikan min azlil umur, jadikan prioritas utama. Sabar tu prioritas utama awak. Dia artinya kini awak menyuruh keluarga awak jadi prioritas utama dengan sabar. Ba'a suruh keluarga menjadi ahli sholat. Jadi dalam tujuan lain lagi Pak Ayub. Sabar itu kuncinya. Kalau ingin bapak ibu bahagia satu keluarga, kuncinya sabar. Lanjutkan surah Al-Furqan surah 25 ayat 70 sampai 76. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ulai
Anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Bima sobaru, karena kesabaran mereka. Awak sabar, itu yang enggak ada. Jadi bahkan membawa keluarga ke surga. Saya prioritas sama awak ekonomi. Kau nyoba ke surat Toha ayat 32 tadi kan itu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha. Suruh keluargamu melaksanakan sholat, sabar wa nancieko, artinya prioritaskan nancieko. La nas'aluka rizqa, ambu ndak minta rezeki ke kalian dekat Allah. Nahnu narzuquka, ambu yang bagi rezeki ke kalian. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Dulu lagi kaji tentang rezeki orang tak sholat itu tidak elok. Sedangkan mana Allah tidak terima, dibawa mana ke Makkah, Allah tidak nerima. Jadi sholat. Nah, jadi Bapak Ibu cuman kuncinya sabar gitu. Harus sabar. Dia ajunan kau binakan kepada keluarga awak, ajunan kau bimbingkan dalam keluarga awak, sabar pula kuncinya. Apa Al-Quran butuh kesabaran, membaca Al-Quran sajus sehari butuh kesabaran. Nanti insya Allah melanjutkan itu kan pengembangan kajian kepercayaan. Kalau kunci sonalah sampai itu bahasa orang bertakwa itu sabar dalam al-baksa, artinya kabatin dari watorok lainnya kazahir, wahinal bak dalam berjuang menegakkan agama dalam peperangan. Pada kata Allah, apakah kamu mengira semudah itu kalian masuk surga? Tidak, kata Allah, uji kalian dulu. Uji dengan al-baks, uji dengan faktorah, uji dengan wazul zil, dengan berbagai macam goncangan. Ang kuncinya di sini. Makanya awak tahunya ayat tentang innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar, awak sudah sabar. Pak Mamun dia ada mengecek orang dah, sabar ledo dah. Baik kan? Kalau tipu nanti orang tadi tipu dewa tu di sabar orang tu awak bagi kilo. Ini tidak mengerti. Sama itu kan emosi awak namu tuan. Membaca saja berat, tapi dia definisinya nak tahu makanya bagi definisi tadi. Cuman itu dirangkai dari ayat-ayat dari hadis definisi tadi. Jadi berteguh hati awak untuk tetap bertahan dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam hidup dan kehidupan awak, baik yang datang dari dalam yaitu hawa nafsu awak, maupun yang datang dari luar yaitu dari syaitan, baik syaitan jin, syaitan manusia, serta ujian yang datang dari Allah, ujian dan cobaan yang datang dari Allah dalam rangka mencapai tujuan hidup awak. Apa itu? Kembali kepada Allah untuk bertemu dengan Allah dengan selamat. Nah, karena waktu masuk Bapak Ibu dia sebetulnya dulu ya kodenya sabali latihan itu kan. Latihan. Itu makanya tak puasa itu Bapak Ibu itulah separuh. Asyamu nisfu sabr. Insyaallah nanti kita pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi contoh-contoh yang lain. Yang jadi baru cek contoh menyuruh keluarga sholat. Jadi harus sabar awak. Nah, demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berhubung karena waktu lah masuk dulu, kita akhiri sampai siko dengan zikir kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.